Fivers. Balik lagi sama Miss Magic yang mau ngajakin Magic Fivers ikutin cerita baru Magic 5 Season 3 episode 600. Wah, luar biasa ya Magic Fivers. Magic 5 udah 600 episode nih. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari kelanjutan Rasya yang keterima di kantor Toby. Apalagi gara-gara Rasya udah berhasil membantu Toby. Duh, tapi gaswat banget Magic Fivers. Malah Naura yang cemburu nih. Sampai-sampai Rasya jadi panik kan. Akhirnya kita bisa kerja bareng ya. Yeay. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Guys, yuk kita wawancara Ayumi dulu. Wah, nggak benar nih. Kalau udah kata nggak apa-apa yang keluar dari mulutnya dia, tapi mukanya sampai cemberut, pasti dia cemburu. Tapi kenapa? Kenapa dia cemburu? Oh, Magic Fivers. Ito berhasil ikutin Mita ketemuan sama Farid. Sampai-sampai Ito malah jadi dikejar-kejar sama Tawon. Gara-gara Katie denger yang macem-macem, dia jadi ketakutan kalau Rainbow bakal selingkuh kan. Tapi pas banget Magic Fivers. Rainbow malah nabrak Ito deh. Ini Neng, coba lihat deh. Aduh, saya nabrak itu Neng. Loh, kok ada itu di situ? Aduh, abang juga nggak tahu Neng. Abang ketemu langsung nabrak itu. Dia pingsan. Abang bawa dia ke rumah Pak Raymond dulu ya. Ya udah, aku nyusul ke rumah Pak Raymond sekarang. Ternyata Bella nge-gym cuman buat modus Magic Fivers biar dia bisa ketemu Toby. Padahal Toby aja masih mengurus wawancara eksklusifnya. Miss Magic heran banget deh Magic Fivers. Mita berhasil nemuin kalungnya itu Magic Fivers. Bahkan dia maksa Farid kalau kalungnya itu buat dia aja bukan buat Ayu. Ini lagi Magic Fivers. Itu malah kepedean dikasih nafas buatan sama Rainbow. Rasain aja tuh. Dia malah dikasih saus sambal kan sama Katie. Wow. Lagi Neng. Siapa? Makan tuh sos sambal lo. Oh, Magic Fivers. Gara-gara kalung baru itu, Mita hampir ketahuan kan kalau kalung itu dari cowok lain. Tapi masih aja dia bisa ngelak. Oh, mungkin ini rambut staff toko perhiasan tadi sayang. Soalnya sebelum beli, aku suruh dia cek-cek dulu gitu. Dan staffnya itu cowok. Gitu. Gitu. Udah masak yuk. Yaudah ya. Aduh, ini lagi. Jessica sama Evan malah kasih kabar kalau Reza hilang. Padahal kan Reza lagi kabur ke villanya Jo. Ih, Miss Magic kesel banget Magic Fivers. Apalagi Mita tuh bisa banget bohongin orang mulu. Tante, kita pulang dulu ya. Nanti kita sekalian tanya ke teman yang lain aja Om. Oh ya udah, makasih ya infonya soal Reza. Tolong dibantu ya kalau ada info tentang Reza. Makasih ya. Udah, aku coba telepon kantor ya. Halo, tadi anak saya Reza ada ke kantor nggak ya setelah saya pulang? Baguslah kalau Reza ngilang. Jadi nggak ada yang ngerasain aku lagi di rumah. Mas Raymond juga jadinya fokusnya sama aku doang. Oh nggak ada ya? Ya udah, terima kasih. Sayang, namanya juga anak remaja. Sekarang Reza tuh mungkin lagi kesal aja karena lagi dikasih hukuman kan. Ya lagi tenangin diri, mungkin ke tempat yang agak jauh. Kita juga pulang, udah gak apa-apa gak usah dicari. Lagi anak laki-laki mah kalau di luar tuh juga aman. Kok kamu ngomong gini ya? Sayang, kamu jangan salah paham dulu. Aku tuh cuma lagi ngeliat dari point of view-nya Reza.
Aku coba ngertiin dia. Ya mungkin lagi ngambek kan karena lagi dikasih hukuman. Lagian percuma juga kamu muter-muter keliling nyari Reza, pas ketemu Rezanya masih panas. Yang ada kalian berdua nanti ribut lagi. Terus masalahnya ntar yang ada nggak kelar-kelar. Ternyata ini semua idenya Jessica tuh Magic Fivers. Tapi gara-gara Reza ngomongin Jasmine, Jessica malah jadi bete. Makanya Jessica mulai neror Jasmine tuh. Tuh kan Magic Fivers. Jasmine jadi kesel gara-gara teror itu. Padahal dia lagi harus belajar buat Olimpiade. Sampai-sampai Jasmine mau ketemu Reza dulu kan. Lo kemana sih, kok gak diangkat telepon gue? Sayang. Gak diangkat lagi. Coba gue telepon nomor yang ngirimin fotonya deh. Aduh. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Nomornya juga gak aktif nih. Ini orang tuh sebenarnya siapa sih? Berani-beraninya ngirim foto kayak gitu, maksudnya apa coba? Aduh, gimana ini? Gue harus ketemu Reza sekarang. Miss Magic, jadi nggak tega di Magic Fivers. Lihat Jasmine yang sedih banget kayak gini. Astaga Magic Fivers, sampai-sampai dia malah ketabrak pohon kan. Oh Magic Fivers, Ito udah kasih tahu kan soal buktinya ke Mita. Rasain aja tuh Magic Fivers. Mita jadi panik. Biar Ito nggak bilang-bilang, Ito cuma mau diajarin buat ngerebut Rainbow dari Katie. Jahat banget deh. Maksud kamu apa sih? Kamu mau coba-coba meres saya? Ih, itu nggak mau meres nyonya. Ini itu malah lagi nego. Yaudah, mau berapa? Sebut aja. Ntar saya transfer. Itu nggak mau uang nyonya. Ih, apa tuh maksudnya nggak mau uang saya? Oh, maunya cek, ha? Biar nominalnya lebih besar gitu, ha? Iya, gitu, ha? Iya. Bukan nyonya. Itu cuma pengen nyonya ajarin itu buat memikat hati Bang Rebo. Biar itu bisa merebut Bang Rebo dari Kete nyonya. Kamu serius? Cuma minta itu doang? Gampang. Besok saya ajarin. Serius nih ya? Ya serius. Tapi ingat, jaga rahasia ini baik-baik. Siap nyonya. Itu bakalan tutup mulutnya. Di lain sisi, baru juga Rasya mau ajak Naura pulang selesai interview. Tapi, Tobi ada aja alasannya. Pas banget Magic Fivers. Mereka dapat kabar dari Gibran soal Jasmine yang kecelakaan. Makanya mereka langsung buru-buru ke rumah sakit. Halo Bran, kenapa? Ini gue ngeliat Jasmine, dia kecelakaan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jasmine kecelakaan, guys. Apa? Lu di mana sekarang? Ini gue masih di tempat kecelakaan. Sekarang gue mau bawa ke rumah sakit, takutnya ada apa-apa. Coba sini gue ngomong. Tolong bawa Jasmine ke rumah sakit paling deket ya. Gue OTW sekarang, kita ketemuan di sana. Kalau bisa sama dia kak? Nanti gue jelasin. Udah, pokoknya Sherlock tempatnya sekarang. Ya kan nanti gue Sherlock. Yuk. Naura, lo pulang sama Rasya aja deh. Gue harus ketemu sama adik gue dulu. Kak, gue ikut aja ya ke rumah sakit. Soalnya kasihan juga, gue harus ngejenguk Jasmine. Nanti juga kan Gibran pasti nge-Sherlocknya ke handphone gue. Yaudah oke, gue duluan ya. Gak cuman Gibran Magic Fivers, Bella juga menemukan Jasmine yang kecelakaan. Makanya dia langsung membantu Gibran buat bawa Jasmine pergi kan. Baby, what's wrong with you? Kok bisa kayak gini sih? What's wrong with you? Dia kenapa? Gue juga nggak tahu. Gue pokoknya ngeliat kesini dia udah kecelakaan. Udah, bawa dia di mobil taksi gue ya. Ayo mas. Aduh, heran banget deh Magic Fivers. Bisa-bisanya Bella malah modus deh sama Tobi yang menjenguk Jasmine. Tuh kan Magic Fivers. Jasmine jadi cerita ke Tobi soal kelakuan Reza. Miss Magic jadi sedih. Makanya Tobi berusaha nguatin Jasmine kan. Kayaknya Reza ngeduin aku.
Kenapa sih laki-laki yang di dekat aku selalu aja jahat? Termasuk papa. Kenapa laki-laki yang dekat sama aku gak pada cukup sama satu perempuan? Jasmine, kamu kalau mau nangis, nangis aja Jasmine. Ada kakak di sini, ya. Kakak minta maaf. Kalau kamu harus ngerasain ini semua, Jasmine, kakak minta maaf ya. Oh, Magic Fivers, Evan dan Adara jadi dengar soal rencana Boy. Untung Boy masih bisa ngelakkan Magic Fivers. Sampai-sampai Evan juga percaya. Pan, ini makam orang yang dulu pernah nindas gue. Dan gue masih kesel, makanya gue datang ke sini. Karena gue belum sempat balas dendam. Orang itu udah meninggal. Ya gue ngerasa nggak adil aja dong. Orang ini belum ngerasain apa yang gue rasain, Pan. Wait, tapi kalau lo kesel, kenapa sampai dibawain bunga? Apa sepenting itu sampai dibawain bunga segala? Van. Main lu kurang jauh tau nggak? Gue bawa bunga ini, ya gue mau nunjukin justru gue tuh masih bahagia. Masih bisa bahagia. Coba lu lihat makam ini. Dia udah kayak gini, Van. Oh, I see. Bisa sarkas juga lo ya? That's the point. Anyways, lu ngapain di sini? Lu ngikutin gue kan? Nggak ada. Tadi kan gue lihat lo lewat kan. Ya, gue pikir lo mau kemana, jadi gue ikutin lo sampai ke sini gitu. Kenapa lo ambil lagi bunganya? Tadi kan gue udah bilang. Jelek banget sumpah. Lo kayaknya ngeledek banget sama nih orang yang udah dikubur. Gak usah dibahas lah. Malas gue mau pulang tuh gak? Iya, Van. Ini hal yang paling harus lo tahu. Katanya ya, di makam ini itu terkenal angker banget, Van. Mending lo hati-hati ya, karena banyak orang yang dikerjain. Oke? Kok ditinggal sih? Baru juga Evan sama Adara mau lihat makam siapa. Mereka jadi kabur kan Magic Fivers. Padahal itu cuma ibu dan anaknya. Bu, emang kita seserem itu ya? Padahal kita mau motong jalan, mau ke warung, biar lebih deket daripada muter jauh. Astaga Magic Fivers, Farid tega banget sih. Dia malah marah kan dan bilang kalau dia itu lagi sibuk. Padahal kan Toby mau kasih kabar kalau Jasmine itu kecelakaan. Miss Magic jadi nggak tega sama Jasmine. Semoga Toby selalu nguatin Jasmine ya. Gak cuman Evan yang ketakutan Magic Fivers. Adara juga ketakutan kan. Untung ada Boy yang nolongin Adara. Mau! Tolong jangan ganggu Adara! Naura! Please Naura! Jemput gue! Sama Mami! Please, jangan ganggu gue, Pergi gak? Lu minta maaf kantuk. Boy. Setelah Gibran pulang, Jasmine baru cerita ke Toby dan Bella soal terornya itu. Bahkan Bella jadi curiga kan sama Jessica dan Reza. Makanya dia mau bantuin Jasmine juga. Ini kamu dapat dari Anonymous. Siapa yang kirim ini? Is this real? Ini bener akurat nih. Lo mau kan?
bantuin gue buat cari tahu siapa perempuan itu. Kak juga mau bantuin aku kan buat cari tahu siapa yang ngirim foto itu. Enggak, gue gak bisa kasih tahu soal itu. Gue juga gak mau buat Jasmine malah jadi kepikiran. Dan lagian belum pasti juga ada apa-apa antara Jessica sama Reza. Ya mana mungkin kan, Jas juga nikung temen sendiri. Jessica juga kan deket banget sama Jasmine. Aduh, Magic Fivers. Ini Rasya sama Naura ada-ada aja deh. Miss Magic jadi bingung. Mereka sampai saling debat gitu kan? Padahal mereka sama-sama saling cemburu. Apa sih lu? Masih mending. Kak Tobi itu atasan aku. Dan emang udah lama kenalnya. Daripada kamu baru kenal udah deket banget. Nah itu aku cuma nolongin dia doang, nggak lebih dari itu kok. Cuma nolongin doang kan, kasihan mau jatuh orangnya. Iya, ngamut ini kayak anak kecil megang balon tau gak? Gue pegang erat. Kalau nggak meledak, duar. Demi Allah cuma nolongin doang, Naura sayang. Udahlah, aku mending pulang sendiri aja. Males pulang sama kamu. Lagi cuma mending sama Gibran kalau nggak. Ada tuh dia pasti di administrasi. Ya janganlah. Ini kan udah malam. Udah mendingan kamu pulang sama aku aja ya, bahaya. Aku udah amat gak mau gue. Pulang sama aku aja. Tuh kan Magic Fivers. Adara jadi penasaran sama makamnya Boy itu. Tapi Boy gak mau cerita. Adara, lebih baik lu gak usah perlu tahu urusan orang lain deh. Itu buat kebaikan lu juga. Gue harap lu ngerti ya. Apa gue udah nyinggung Boy ya? Dia jadi gak nyaman karena gue ikutin. Gemes banget deh Magic Fivers. Dika udah beli martabak manis buat Adara dan Irsyad. Tapi dia malah tahu kalau Adara itu dianterin pulang sama Boy. Oh Magic Fivers. Adara malah kira kalau martabak itu dari Naura. Apalagi dia malah bikin video bareng Boy buat review martabaknya. Yang sabar ya Dika. Miss Magic ikut sedih deh liatnya. Untung ada Oma kan yang nyemangatin Dika. Udah, kamu gak usah sedih. Jangan terlalu dipikirkan. Oma paham, Oma ngerti kok perasaan kamu. Dengar deh, kalau boleh Oma cerita, zaman Oma dulu seusia kamu masih muda sama Opa, Oma sama Opa juga ngalamin hal yang sama. Putus nyambung juga, karena ya mungkin namanya masih muda ya, nggak bisa mengendalikan emosi, masih labil. Tapi Oma sama Opa nggak pernah nyerah. Kita memperjuangkan apa yang menurut kita benar. Sampai akhirnya sekarang ini Oma jadi teman hidupnya Opa deh. Ada-ada aja deh Magic Fivers. Naura masih gak mau pulang sama Rasya. Tapi sempet-sempetnya lagi Rasya malah ngeprank Naura. Untung cara Rasya so sweet banget Magic Fivers. Gemes banget deh. Bahkan Naura jadi harus obatin tangan Rasya yang kena duri dari bunga mataharinya. Tuh kan aku tusuk lagi kan, Nau. Sakit. Obatin ya. Yaudah yuk ah. Sini obatin dulu. Aduh, Magic Fivers. Gak cuman Irsyad kan yang kena cacar air. Naura juga ketularan cacar air deh. Bisa-bisanya lagi Rasya malah bilang Ayumi cantik. Nanti Naura marah lagi loh Rasya. Tapi Magic Fivers, Rasya jadi diminta ke kantor dulu kan Magic Fivers. By the way, lu kemarin sama Naura dan Kak Tobi ketemu sama Ayumi gimana? Cakep gak? Cantik gak tuh orang? Ya lagian juga kan gue kesana sama Naura kan cuma kerjaan doang, nggak lebih dari itu sih. Tapi cakep. Enggak, maksud gue, ya maksud gue ada Naura nih. Ngaco ini mah, ini ngaco. Ada yang ngerikat nggak? Ada yang ngerikat nggak? Ada yang ngerikat nggak? Wah, gua ada Naura lu ya. Lu tadi ngomongnya cakep.
Halo? Tasya. Bisa nggak kamu ke kantor redaksi sekarang juga? Urgent nih, mumpung masih pagi. Kamu bisa sempat ke kantor redaksi. Baru berangkat sekolah. Sebentar Pak, ke kantor sekarang. Sama Naura juga. Kamu aja. Masih sempet sih Pak. Ya udah saya langsung sana ya. Oke, saya tunggu ya. Ada apa tuh? Gue sama redaktornya langsung disuruh ke kantor sekarang. Di lain sisi, Ito masih heboh kan buat minta diajarin biar bisa ngerebut Rembo. Bahkan, Mita juga contohin buat teleponan sama Farid. Rasain tuh, Mita jadi panik kan gara-gara teleponnya malah diangkat sama Tobi. Halo, tante nggak punya harga diri. Saya Tobi. Saya anak dari lelaki yang tante godain. Gawat, kenapa bisa Tobi yang angkat? Aduh, gawat. Kok bisa sih HP-nya Mas Fardi pegang Tobi? Semoga aja dia nggak dengar suara aku tadi. Nah, buat Magic Fivers yang penasaran, jangan lupa untuk tonton terus Magic 5 setiap hari di Indosiar atau tonton tayangan ulangnya di video. Sampai jumpa di update selanjutnya. Salam Miss Magic.